Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai mengenal manusia sebagai makhluk Allah atau makrifatul insan. Berikut untuk nama anggota kelompok kami. Pertama adalah konsep makrifatul insan. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan berbagai macam istilah seperti turaab, dingin, salasa, dan juga sulalah. Dapat diartikan sesungguhnya Allah menciptakan jasad manusia dari berbagai unsur kimiawi yang ada pada tanah. Manusia diciptakan yaitu untuk mengimplementasikan tugas-tugas ilahiyah yang mengandung banyak kemaslahatan dalam kehidupannya. Manusia membawa amanah dari Allah yang mesti diimplementasikan pada kehidupan nyata. Hakikat penciptaan manusia. Setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia, baik ibadah yang langsung berkaitan dengan Allah atau ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia dan alam, pastilah mengandung makna filosofi yang mendalam dan mendasar untuk dipahami oleh manusia. Sebagian bekal untuk mempermudah menjalankan misi mulia yang diemban oleh manusia. Proses penciptaan manusia dimulai dari tahap sulala atau saripati makanan, kemudian nutfah atau sperma, lalu terjadi konsepsi atau pembuahan dan masuk ke dalam rahim menjadi embrio. Kemudian berkembang membentuk alaqah, kemudian berproses menjadi mudghah, ini zaman atau tumbuh tulang-tulangnya, kemudian tulang-tulang itu dibungkus dengan daging. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Titis. Untuk macam-macam potensi manusia ada 5. Yang pertama ada potensi fisik, yang merupakan organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan, contohnya mata untuk melihat. Yang kedua ada potensi mental intelektual, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak sebelah kiri. Yang ketiga potensi sosial emosional, potensi kecerdasan yang ada pada otak sebelah kanan. Dan yang keempat ada potensi mental spiritual, yaitu potensi kecerdasan yang bertumbuh pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego dan jiwa sadar. Dan yang terakhir ada potensi ketangguhan, yang merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumbuh pada bagian dalam diri yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Selanjutnya, sifat manusia. Untuk karakter manusia pada umumnya dapat dilihat ketika manusia mendapatkan musibah. Karena itulah manusia akan ingat pada Allah. Sebaliknya, ketika manusia dapat kesenangan, kebanyakan manusia akan lupa pada Allah sehingga lupa diri. Nah, hal tersebut tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19, yaitu manusia mempunyai sifat berkeluh kesah lagi kikir. Yang kedua, tercantum pada Quran Surat An-Nisa ayat 28, manusia bersifat dhaif atau lemah. Dan yang ketiga, manusia bersifat ka'bad atau susah payah. Untuk tujuan manusia sebagai makhluk Allah, yang pertama beribadah kepada Allah, itu merupakan tugas utama kita sebagai umat muslim. Kita harus ingat ibadah di sini artiannya luas, yaitu tidak melulu dalam hal sholat, zakat, puasa, haji, namun dapat bermakna lain. Selanjutnya yang kedua, pemimpin di muka bumi. Allah memilih manusia untuk memimpin dan mengelola bumi dengan seluruh isinya. Hal ini karena kelebihan manusia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yakni kecerdasan yang dimilikinya. Dan yang ketiga ada misi peradaban manusia dengan sebagai potensi yang dianugerahkan oleh Allah. Manusia makhluk peradaban, dengan otaknya manusia mampu menciptakan karya-karya besar dalam kehidupan ini. Selanjutnya ada rukun-rukun ibadah. Yang pertama yaitu kecintaan yang utuh terhadap Al-Ma'bud atau Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada pengharapan yang sempurna terhadap Al-Ma'bud atau terhadap rahmat Allah. Yang ketiga yaitu rasa takut yang sangat terhadap Al-Ma'bud atau dari azab Allah.
Selanjutnya yaitu tugas manusia terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan. Untuk yang pertama yaitu tugas manusia terhadap diri sendiri. Yang pertama, manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu pengetahuan karena manusia adalah makhluk yang harus dididik atau diajar. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31, dan juga manusia diharuskan untuk dapat mendidik atau mengajar. Untuk yang kedua yaitu muqarabah, yaitu keyakinan senantiasa hati di mana kita diawasi, diketahui, dan juga diperhatikan oleh Allah. Ada munasabah atau proses introspeksi diri, di mana kita sebagai manusia harus selalu berproses atau selalu berkembang menjadi yang lebih baik. Selanjutnya ada mujahadah, yakni upaya kerja keras untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Yang kelima, menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan, ditulis dalam Quran surat Al-Tahrim ayat 6, termasuk di dalamnya yang adalah menjaga dan memelihara kesehatan fisiknya, memakan makanan halal, dan sebagainya. Selanjutnya ada menghiasi diri dari akhlak yang mulia, dan yang terakhir bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Untuk yang kedua yaitu tugas manusia terhadap orang lain, di mana yang pertama manusia diwajibkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Yang kedua yaitu manusia harus mewujudkan persatuan dan kesatuan umat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan juga Al-Anfal ayat 46. Yang ketiga yaitu menegakkan keadilan, tertulis dalam Quran surat An-Nisa ayat 135. Dan yang terakhir berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk di dalamnya adalah fakir miskin serta anak yatim, yaitu dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, An-Nisa ayat 2, dan juga orang cacat Quran surat Al-Abisa ayat 1 sampai 11, dan juga orang yang berada di bawah penguasaan orang lain. Yang terakhir adalah tugas manusia terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu mengkulturkan natur atau membudidayakan alam, yakni alam yang tersedia ini agar dibudayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup umat manusia. Yang kedua yaitu menaturkan kultur atau mengalamkan budaya, yakni budaya atau hal karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam. Jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup agar tidak menimbulkan malapetaka bagi umat manusia dan juga lingkungannya. Yang terakhir yaitu mengislamkan budaya, yakni budaya harus tetap berkomitmen dengan nilai Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga budaya berarti mengerahkan segala tenaga, cipta, rasa, dan juga karya terhadap bakat manusia. Jadi di sini untuk cakupan ibadah diterimanya Allah yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ikhlas dengan melakukan ibadah semata-mata mengharapkan hanya dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yang mana syarat yang kedua yaitu melakukan ibadah. Jadi ibadah sudah sepantasnya kita lakukan sesuai yang dicontohkan dan juga diperintahkan dari Rasulullah SAW. Kemudian di sini untuk kasusnya, ada laki-laki A usia 17 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan vertigo sejak 2 hari yang lalu. Remaja tersebut juga mengatakan akhir-akhir ini terlalu sibuk dengan ekstrakurikuler dan juga les tambahan sehingga pulang ke rumah sudah malam. Remaja tersebut mengatakan saat ini jarang membaca Al-Quran dan juga merasa kurang bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan. Terkadang remaja A juga berbicara dengan nada yang tinggi kepada ibunya karena merasa terlalu capek setelah banyak kegiatan. Kemudian bagaimana peran perawat dalam menghadapi hal tersebut? Jadi di sini penyelesaian dari kasus di atas, yang mana peran perawat yaitu memberikan edukasi terkait teknik terapi syukur. Menurut Quraisy Shihab ini ada beberapa tahapan dari teknik bersyukur atau terapi bersyukur. Yang pertama yaitu bersyukur dengan lisan. Jadi bersyukur dengan lisan ini kita mengucapkan secara terbuka, yakni kalimat Alhamdulillah, yang mana memiliki arti segala puji bagi Allah. Kemudian yang kedua yaitu bersyukur dengan hati. Kita melakukan bersyukur di dalam hati dan mengontrol setiap apa yang diucapkan oleh seseorang.
Selanjutnya yaitu penyelesaian kasus yang ketiga, yaitu bersyukur dengan perbuatan melalui anggota badan yang bisa dimanfaatkan untuk menggunakan dan memanfaatkan berbagai kenikmatan Allah di jalan yang benar. Rasa syukur dapat menumbuhkan optimisme, memperbaiki kualitas hidup, membentuk hubungan persahabatan yang lebih baik kepada orang lain yang berada di sekitarnya, yang dimana hubungan dengan orang lain dapat mempengaruhi tingkah laku, pemikiran, dan suasana hati. Rasa syukur yang tinggi akan menyebabkan seseorang memiliki coping yang baik dalam menghadapi permasalahan dalam hidup. Selanjutnya, perawat juga memiliki peran antara lain yang pertama, pemberi asuhan keperawatan dan edukator. Sesuai dengan yang tercantum pada Al-Quran pada surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua yaitu advokat. Peran perawat dalam membantu klien dalam keluarga memiliki peran dan menginterpretasikan informasi dalam pengambilan persetujuan atau atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Selain itu, perawat juga memiliki peran dalam mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien atas pelayanan yang sebaik-baiknya seperti dalam melindungi privasi dari pasien. Selanjutnya yaitu konsultan. Perawat ini memiliki peran yaitu sebagai tempat memberikan informasi atau tempat untuk konsultasi mengenai masalah dari klien. Perawat dalam menjadi konsultan dilarang untuk berdusta dalam memberikan informasi pada klien yang sudah dijelaskan pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 105, yang artinya sesungguhnya yang mengada-ada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Selanjutnya yaitu peneliti atau pembaharu. Perawat sebagai pembaharu dapat menemukan atau meneliti sebuah ilmu pengetahuan dalam dunia keperawatan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan serta kualitas perawat di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.